saya Rizky Destianti, NPM 19510300350, Program Studi Akuntansi Syariah, Kelas B, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, semester 6, UIN Raden Intan Lampung. Di sini saya akan coba menjelaskan mengenai transaksi internasional, yaitu ekspor dan impor, mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 2 dengan dosen pengampu Bapak Rahmat Fajar Ramdhani, MSI. Video ini digunakan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester. Oke, langsung aja di sini kita akan membahas mengenai transaksi internasional, yang mana terdapat dua soal, yaitu untuk kasus ekspor dan impor. Berikut ini ada soal pertama yang membahas tentang kasus ekspor. Pada tanggal 1 Desember 2019, PT Jaya Abadi menjual perlengkapan kepada pelanggan di Belanda senilai 50.000 euro, harga pokok 50% dari harga jual, secara kredit selama 60 hari. Berikut ini adalah data nilai tukar yang diperlukan per 1 euro terhadap DR. Pada tanggal 1 Desember 2019, kurs spot mencapai 20.350, kemudian pada tanggal 31 Desember 2019 mencapai 20.500, kemudian pada tanggal 1 Februari 2020 kurs spot mencapai 20.400. Kemudian diminta untuk membuat semua jurnal transaksi ekspor yang diperlukan selama periode transaksi tersebut. Jadi kita masuk ke Excel. Karena di sini saya menjawabnya lewat Excel yang sebelumnya sudah saya kerjakan. Di Excel. Dan kemudian untuk transaksi yang pertama, yaitu melakukan pengakuan terhadap transaksi ekspor. Pengakuan pertama transaksi ekspor tersebut diakui pada tanggal 1 Desember 2019. Pengakuan awal ini memunculkan piutang atas pendapatan penjualan karena pembayaran akan dilakukan dengan menggunakan mata uang euro dan mata uang fungsional PT Jaya Abadi adalah rupiah. Maka pengukuran piutang dan pendapatan penjualan di awal diperlukan melakukan penyesuaian kurs rupiah terhadap euro, yaitu dengan mengalihkan 50.000 euro dikalikan dengan kurs 20.350, kemudian menghasilkan nilai 1.017.500.000 rupiah. Dan melakukan pencatatan sebagai berikut, yaitu piutang pada pendapatan penjualan, yang mana piutang ini terletak di debit dengan nilai 1.017.500.000, kemudian pendapatan penjualan terletak di kredit dengan nilai 1.017.500.000 rupiah. Kemudian BPP pada persediaan, yang dimana BPP ini diperoleh dari 50% diperoleh dari 1.017.500.000 rupiah dikalikan dengan 50%, kemudian dapatlah hasilnya 508.750.000 rupiah terletak di debit. Kemudian persediaan terletak di kredit dengan nilai sama 508.750.000 rupiah. Kemudian pada saat pelaporan keuangan tanggal 31 Desember 2019 terdapat perubahan kurs sebesar 20.500, maka harus menyesuaikan terlebih dahulu ke dalam rupiah dengan cara 50.000 euro dikalikan dengan 20.500, kemudian dapat hasil 1.025.000.000. Ternyata terdapat selisih sebesar 7.500.000 yang kemudian menjadi keuntungan dari selisih kurs. Maka jurnalnya yaitu piutang pada keuntungan dari selisih kurs, yang mana piutang terletak di debit dengan nilai 7.500.000, kemudian keuntungan dari selisih kurs terletak di kredit dengan nilai 7.500.000. Kemudian pada periode pelunasan 1 Februari 2020 terdapat penurunan kurs
yang tadinya 20.500 kemudian menjadi 20.400. Yang mana kita harus menyesuaikan terlebih dahulu ke dalam rupiah dengan cara 50.000 euro dikalikan dengan 20.400 kemudian mendapatkan hasil 1.020 juta dan ternyata terdapat selisih 5 juta. Kemudian menghasilkan jurnal sebagai berikut, yaitu kas beban dari selisih kurs pada piutang, yang mana kas terletak di debit dengan nilai 1.020 juta. Kemudian beban dari selisih kurs terletak di debit dengan nilai 5 juta. Kemudian piutang terletak di kredit dengan total 1.025 juta. Kemudian beban kerugian selisih kurs pada piutang kredit, yang mana beban kerugian itu terletak di debit dengan nilai 5 juta rupiah, kemudian piutang kredit terletak di kredit dengan nilai 5 juta rupiah. Kemudian kas pada piutang, yang mana kas itu terletak di debit dengan total 1.020 juta, kemudian piutang terletak di kredit dengan total 1.020 juta. Kemudian untuk soal, kita masuk ke soal yang kedua. Soal yang kedua yaitu pada tanggal 20 Desember 2019, PT Jaya Abadi membeli persediaan dari agen di Amerika senilai $50.000 Amerika secara kredit selama 45 hari. Berikut ini adalah data nilai tukar yang diperlukan. Itu pada tanggal 20 Desember 2019, kurs spot mencapai 15.500, kemudian pada tanggal 31 Desember 2019 mencapai 15.450, kemudian pada tanggal 1 Februari 2020 mencapai 15.350. Kemudian diminta untuk membuat jurnal transaksi impor yang diperlukan selama periode transaksi. Kemudian kita masuk kembali ke Excel. Kita masuk lagi ke Excel untuk menghitung. Untuk transaksi yang kedua yaitu melakukan pengakuan terhadap transaksi impor. Pengakuan kedua transaksi impor ini diakui pada tanggal 20 Desember 2019. Itu dengan pengakuan awal memunculkan persediaan pada hutang dagang, yang mana kita harus menyesuaikan kurs ke dalam rupiah, yaitu dengan cara $50.000 Amerika dikalikan dengan kurs 15.500, kemudian mendapatkan hasil 775 juta rupiah. Kemudian jurnalnya persediaan pada hutang dagang, yang mana persediaan terletak di debit dengan total 775 juta rupiah, kemudian hutang dagang di kredit dengan total 775 juta rupiah. Kemudian pada periode pelaporan, pada tanggal 31 Desember 2019, terdapat perubahan kurs sebesar 15.450, yang mana kita harus menyesuaikan kembali ke dalam rupiah dengan cara $50.000 Amerika dikalikan dengan 15.450, kemudian dapatlah hasil 772.500.000 rupiah. Kemudian terdapat selisih sebesar 2.500.000 rupiah. Kemudian jurnalnya sebagai berikut, yaitu hutang dagang pada keuntungan dari selisih kurs. Yang mana hutang dagang ini di debit dengan jumlah 2.500.000, kemudian keuntungan dari selisih kurs di kredit dengan jumlah 2.500.000. Kemudian pada periode pelunasan tanggal 1 Februari 2020 terdapat perubahan kurs kembali, yaitu 15.350. Yang mana kita harus menyesuaikan kembali ke dalam rupiah. $50.000 Amerika dikalikan dengan
15.350, kemudian dapat hasil Rp767.500.000, yang mana ternyata terdapat selisih kembali yaitu Rp5 juta, dan menghasilkan jurnal sebagai berikut, yaitu hutang dagang pada keuntungan dari selisih kurs, yang dimana hutang dagang ini masuk ke debit, dengan total nilai Rp5 juta, kemudian keuntungan dari selisih kurs ini terletak di kredit dengan total Rp5 juta, kemudian hutang dagang pada kas, yang mana hutang dagang ini di debit dengan jumlah Rp767.500.000, kemudian kas di kredit dengan total Rp767.500.000. Oke, sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Mohon maaf apabila dalam penjelasan video terdapat salah kata dan salah perhitungan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.